Oke, halo teman-teman Profit Lover, ketemu lagi di channel Profit for Living. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang, ya lebih tepatnya saya mau cerita sih tentang pengalaman pertama saya itu kenal dengan kripto dan Bitcoin. Dan gara-gara kenal kripto dan Bitcoin, ya di situ saya jadi sadar kalau ternyata saya tuh gagal miliarder gara-gara kenal Bitcoin. Oke, nah, jadi di video ini saya mau sharing lah ya, mudah-mudahan video ini bisa jadi insight, bisa jadi informasi, bisa jadi wawasan buat teman-teman nih yang baru pertama kali ya kenal dengan istilah kripto, Bitcoin, baru mau masuk ke dunia kripto, dunia Bitcoin, masuk ke market kripto, market Bitcoin ya, ini mudah-mudahan bisa nambah informasi kamu. Oke. Nah, yang pertama saya mau disclaimer dulu. Jadi saya bukan jagoan master kripto, saya bukan master kripto, saya bukan jagoan trading, saya bukan bukan penasehat finansial, bukan penasehat investasi. Pokoknya semua yang saya bagikan ini opini berdasarkan knowledge atau ya pengetahuan yang saya pelajari, juga pengalaman saya sebelumnya. Bukan saran untuk beli ataupun jual koin kripto. Oke. Anda perlu lakukan Dior ini ya, do your own research, atau Anda perlu analisa dan riset sendiri. Anda cari referensi-referensi lain dari ya, video lain atau artikel lain. Anda perlu cari lebih lanjut sebelum Anda mengambil keputusan, karena memang keputusan finansial Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Uang Anda adalah ya tanggung jawab Anda, dan uang saya tanggung jawab saya. Oke. Nah, sebelumnya gini nih, saya mau nanya dulu sama Anda, kira-kira kalau ada orang random nih tiba-tiba datang ke Anda, oke, terus dia bilang kayak gini, bro, ini lu taruh duit di sini 500.000, nanti beberapa tahun lagi jadi 500 juta. Oke, menurut Anda, oke, ya Anda kira-kira bakal percaya atau malah berpikir itu penipuan? Oke, nah, ya faktanya gini lah, mungkin 90% orang, termasuk saya juga, akan berpikir bahwa itu penipuan. Ya kemudian saya juga nggak berpikir untuk cari tahu lebih lanjut tentang itu, tentang bagaimana sih itu bisa terjadi. Oke, bagaimana sih itu mungkin bisa terjadi tuh 500.000 jadi 500 juta. Ya saya lupa begitu aja. Dan ya kurang lebih seperti itulah pengalaman saya. Oke, nah ini saya mau cerita gambarannya biar teman-teman lebih jelas. Nanti teman-teman mungkin juga bisa share di komen bagaimana sih pengalaman pertama teman-teman tuh kenal dengan Bitcoin atau market kripto. Oke. Nah, dulu kan yang namanya Bitcoin ini sering disebut dengan yang namanya emas digital, oke? Iya, kok emas kok digital ya? Saya mikirnya juga gitu kan. Awalnya ini saya pikir Bitcoin ini tuh seperti koin emas, oke? Seperti koin emas yang dipakai untuk rekrut member baru di sebuah skema piramid atau money game. Jadi ya si koin emas ini dipakai sebagai formalitas untuk pengganti produk. Mungkin beberapa dari Anda yang nyimak video ini nggak asing dengan contoh ini gitu. Jadi ya yang bikin saya punya pemikiran seperti ini karena memang awal-awal saya tahu Bitcoin itu saya masih sering bolak-balik. Waktu itu tuh saya lagi sering bolak-balik Bandung Jakarta. Itu sekitar tahun 2010 atau 2011. Yang mana itu ngasih tahu. Jadi yang ngasih tahu ke saya tuh tentang Bitcoin itu salah satu temen yang aktif di bisnis MLM. Itu tuh multi level marketing. Ya meskipun saya yang dibilang negatif enggak dengan MLM, ya cuma memang ya apa ya bahasanya ya, waktu itu karena dikasih unjuknya itu karena dia bilang ya kayak tadi yang di atas yang saya bilang itu, yang kayak gini nih tuh, ini lu taruh duit 500, beberapa tahun lagi jadi 500 juta. Ya jadi saya berpikir itu ya ini bukan MLM gitu, ini tuh money game atau ini skema piramid dan lain-lain ya kayak gitu. Ya waktu itu tuh harganya untuk satu Bitcoin itu kalau nggak salah masih kurang dari 100.000 atau 100 ribuan lah ya. Tapi yang jelas belum kayak sekarang yang harganya itu sampai ratusan juta. Oke. Nah dia tuh cerita tentang Bitcoin ke saya tuh di salah satu cafe di daerah di Pati Ukur. Itu kalau nggak salah namanya Cafe Halaman atau Cafe Taman gitu, saya lupa. Pokoknya itu posisinya tuh di Hook. Saya nggak tahu itu tempat masih buka apa enggak. Nah itu tempat dia biasa janjian untuk merospek orang ke bisnis MLM-nya. Ya, you know lah, oke? Kamu tahu lah. Makanya di situ tuh saya langsung punya pikiran kayak tadi. Ya otomatis saya langsung mikir lah, wah apalagi nih? Paling skema BO baru nih, paling skema piramid baru nih. Ah udahlah, males. Kurang lebih kayak gitu apa yang saya pikirkan. Ya setelah itu saya nggak inget apa-apa lagi tentang Bitcoin sampai satu hari. Jadi ada satu hari itu momennya saya lupa tahun berapa.
saya jalan-jalan ke Bali. Oke, saya jalan-jalan ke Bali dan itu pertama kali saya bersentuhan dengan dunia Bitcoin waktu pertama kalinya. Nah, jadi waktu saya jalan-jalan ke Bali itu saya sama temen, jadi saya sama temen jalan-jalan ke Bali. Ya kita jalan di pinggiran trotoar itu ngelihat, ini gambar ini cuma ilustrasi ya. Kita ngelihat beberapa merchant yang terima pembayaran pakai Bitcoin, ada logo kayak gininya. Jadi ada yang pasang neon box atau plang. Oke. Nah, jadi pas kita jalan nyusurin trotoar, kita lihat di kanan sama kiri itu ada plang neon box yang logonya Bitcoin tadi dan mereka itu ternyata mereka menerima pembayaran dengan Bitcoin. Waktu itu memang kita lagi ada rencana buat yang namanya sewa motor. Karena waktu itu tuh belum zaman lah ya yang namanya taksi online dan ojek online. Ya, belum ada lah yang kayak gitu-gituan. Jadi kita waktu itu mau sewa motor biar lebih fleksibel juga. Nah, karena penasaran, ceritanya karena penasaran, saya sama teman saya ini kita mau coba sewa motor bayarnya pakai Bitcoin. Karena pengen tahu tuh saya koin emasnya ini kayak gimana sih? Kita dapat koin emas apa enggak? Dan ternyata kamu tahu, kita sama sekali nggak dapat yang namanya koin emas itu. Oke, ya kita nggak dapat apapun lah, cuma buat setelah kita beli Bitcoin itu kita nggak dapat apapun buat ditukar dengan sewa motor itu. Jadi ya kecewa nggak seru lah ya. Yang kita pikir dapat koin emas, siapa tahu lucu nih kalau misalkan bagus kita simpen, tapi ternyata nggak ada bentuknya, nggak ada apa. Ya waktu itu tuh belum ada Indodax kayak sekarang, apalagi toko kripto. Ini exchange tempat kita beli yang namanya koin kripto. Dulu ini belum ada nih, Indodax nggak ada, toko kripto nggak ada. Saya juga nggak tahu apakah itu bitcoin.co.id udah ada atau belum. Ya cuma harusnya udah ada. Cuma memang saya sama teman saya ini diarahin untuk bikin akun di salah satu situs swap luar negeri. Dan di situ kita disuruh bikin akun di situ. Jadi ya saya juga nggak tahu karena kan saya juga nggak update soal Bitcoin itu, cuma latah-latah doang pengen tahu waktu itu kayak apa sih. Nah, akhirnya kita beli Bitcoin waktu itu pakai kartu kredit saya. Dan kemudian Bitcoin itu dikirim ke wallet pemilik merchant. Ya, sebenarnya tuh yang punya merchant bisa aja nerima uang rupiah ini yang kita bayar langsung ke dia pakai rupiah. Buat sewa motor tuh kita bisa bayar pakai rupiah. Ya, tapi karena penasaran, jadi ini saya penasaran pengen tahu nih sama teman saya Bitcoin itu kayak apa sih. Akhirnya kita ngotot buat bayar pakai Bitcoin. Sekalipun biaya transaksinya tuh lumayan. Kalau nggak salah tuh kita beli Bitcoin itu pakai CC pakai kredit card ya sekitar 700 ribuan. Saya lupa itu udah termasuk gas fee atau belum ya, yang jelas itu cukup lah buat sewa motor dan masih ada lebihnya, cuma kita nggak tahu sampai sekarang itu sisanya gimana dan aksesnya gimana, itu udah lupa sama sekali karena nggak kepikiran. Ya saya yakin sih di situ waktu itu siapapun yang di situ termasuk saya, termasuk yang nyewain motor itu, nggak ada yang nyangka kalau ternyata harga satu Bitcoin ini harganya bakal gila-gilaan kayak waktu saya pertama kali nulis artikel ini. Itu tuh waktu pas saya nulis artikel ini harganya tembus sampai 700 jutaan buat satu BTC atau satu Bitcoin. Oke. Harganya di 721 juta buat satu Bitcoin. Nah, ini kalau kita lihat nih kan pergerakan harganya nih. Naik di 2015 ini 2015 aja itu udah 4,4 juta. Ini harganya naik terus nyungsep turun lagi. Ini nyungsepnya lumayan banyak sih kalau lihat grafiknya. Sampai bawah naik di sini kan tuh. Terus nyungsep lagi tuh. Naik lagi ya. Intinya ini fluktuasi harganya gila-gilaan banget sih. Ya meskipun kalau kita ngelihat tren jangka panjang itu ya dia tetap naik. Ya makanya mungkin ibaratnya itu ya orang banyak bilang ini kayak emas digital karena kalau ngelihat tren jangka panjang tuh ya dia naik gitu. Ya sebenarnya gini sih, kalau waktu itu kita tahu, kalau harganya bakal kayak begini, itu mungkin kita nggak akan pernah nuker Bitcoin yang baru kita beli itu. Bitcoin itu baru kita beli untuk ya cuma sekedar sewa motor. Kemungkinan besar kita tuh bakal milih buat nyimpen Bitcoin itu sampai sekarang. Ya cuma kan yang tadi kita bilang, ini nggak ada yang tahu. Ini nggak ada yang tahu, saya nggak tahu, teman saya nggak tahu, siapapun itu nggak ada yang tahu. Di situ nggak ada yang nyangka lah kalau bakal kayak begini. Ini juga saya baru nyadar ini di 2020-an kemarin gitu. Ya cuma balik lagi, saya ini bukan tipikal yang latah terus ikut-ikutan tapi nggak tahu apa-apa. Jadi ya sebelum masuk ya karena ya kita coba cari tahu dulu lah, karena nggak mungkin yang tiba-tiba ikut-ikutan terus berharap mendadak kaya. Kalau nyangkut kan nggak tahu juga gitu, atau uangnya nggak tahu kemana. Makanya saya coba cari tahu. Makanya di tahun 2020 itu awal-awal saya baru mulai mempelajari tentang Bitcoin dan kripto, karena ada teman saya yang kebetulan dia mainnya tuh di situ gitu.
Nah, ya karena memang waktu itu juga itu kita lagi lockdown dan saya juga nggak banyak kerjaan, makanya saya sempat buat gali-gali informasinya lebih lanjut. Setelah saya gali informasinya lebih lanjut, ternyata itu tidak seperti koin emas yang kita pikirkan. Oke, jadi itu banyak banget lah, ya banyak banget insight-insight informasi yang baru yang kita dapat. Dan saat itu setelah saya mempelajari itu lebih dalam lagi, lebih lanjut, di situ saya baru sadar. Oke, situ saya baru sadar bahwa saya ketinggalan momen. Gara-gara itu saya ngerasa, waduh, gua gagal miliarder nih. Oke, ya baru berasa kayak gitu sebenarnya setelah mempelajari lebih banyak lagi tentang apa itu Bitcoin dan kripto. Oke, nah pertanyaannya adalah apa sih yang saya pelajari tentang kripto, itu nanti akan kita bahas setelah ini ya, tujuannya supaya video ini lebih pendek dan gak panjang-panjang, kamu juga nyimaknya jadi lebih enak. Nah, mungkin kamu juga bisa share di bawah di komen gimana sih pengalaman pertama kamu kenal yang namanya kripto dan Bitcoin. Nanti kita bisa diskusi di sana. Oke, sampai ketemu di video yang lain. Thank you and cheers.